silakan Selda untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Kita boleh dua-dua tangannya diangkat. Kita menaikkan pujian Tuhan. Katakan, sungguh nyatakan kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tak tebus dosaku. Tetap tangannya di atas. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku,
besar anugerah-Mu Bapa. Sebentar kita mau melihat pengumuman sepekan. Saya persilakan. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat 14 Juni bertempat di Salon Rejoice pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 16 Juni dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Mari ajak keluarga, kerabat dan teman Anda supaya semakin banyak jiwa mengalami kuasa Allah. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, sampai hari ini kita masih bisa sehat, masih bisa bernapas. Semua anak kebaikan Tuhan. Terlihat nih wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang sangat excited dan haus akan firman Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Saya ingin menegaskan lagi beberapa pengumuman, di antaranya hari Jumat konsel di rumah Ibu Joyce. Kemudian ibadah Raya Minggu dilayani oleh Bapak Gembala dan juga ibadah anak sekolah Minggu. Ya, seperti biasa Mimin tampilkan nih pembacaan report Alkitab minggu kedua di bulan Juni. Ayo Bapak Ibu, ini udah nggak terasa udah bulan 6 nih, udah setengah dari tahun 2024. Kita lebih giat lagi biar sama-sama di Desember sudah mencapai di Kitab Wahyu. Luar biasa. Mimin juga punya kata-kata nih, kata-kata hari ini. Apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Dan apapun musimnya, tetap baca Alkitab dan dekat dengan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Masih banyak yang setia, amin. Amin. Kita mau lebih setia lagi dengan baca firman Tuhan, amin. Sebab itu jawaban satu-satunya dari semua yang kita pertanyakan dalam hidup ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian buat Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi. Tundukkan kepalamu. Saya undang untuk saat teduh sebentar. Katakan terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kau baik Tuhan. Setiapmu gak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Dari bunga batu di padang Tuhan, dari cerahnya langit Tuhan mentari Bapa, kami mau bilang Yesus yang terindah dalam hidup kami. Apapun yang kami miliki dalam dunia ini Tuhan, gak bisa gantiin Tuhan posisinya di hati kami. Kami bersyukur Tuhan. Kita mau naikkan pujian Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Katakan, ku cari wajahmu, kami menemukan kasih-Mu. Kamu kan Tuhan yang jauh dariku, di hanya sejauh
jawaban buat setiap kami yang dibangun. Kau sumber kesehatan buat setiap kami yang sedang sakit Tuhan. Kau sumber berkat buat setiap kami yang kekurangan. Kau rela mati tinggalkan katamu yang tinggi untuk setiap kami Tuhan. Kau adalah jawaban. Oh ya la 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 Jangan biarkan mulutmu berhenti, jangan biarkan mulutmu bersuci. Sembah, 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 sembah Yesus Tuhan. Sungguh indah tempat terindah kami Tuhan. Hanya ketika kami duduk diam menyembah Tuhan sebagai refresh buat hidup kami Bapa. Katakan dari hatimu lembut sekali. Katakan dari hatimu. Katakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yes, 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 yes. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
berkekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau kekuatan kami Bapa. Kami bersyukur firman-Mu adalah kekuatan kami Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus yang menghibur, Allah Roh Kudus yang menyembuhkan, Allah Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Saya akan berkhotbah dengan judul Jadi Kenal. Katakan bersama-sama saudara, 1, 2, 3. Jadi kenal. Tahukah saudara bahwa ketika kita mau mengenal seseorang, maka dibutuhkan proses waktu saudara, dibutuhkan juga pengalaman untuk kita berjalan bersama-sama dengan orang yang kita kenal saudara. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua membaca dari kisah Ayub dari pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kelima saudara. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Boleh next slide. Nah, firman Tuhan ada di layar yang saudara bisa baca. Saya mau ajak kita semua di sini baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub disinyalir adalah satu kisah yang paling awal di Alkitab. Di dalam perjanjian lama saudara terdapat 39 kitab, dan di mana Ayub ini berada di tengah-tengah sebetulnya. Tetapi menurut kanonisasi Alkitab dan menurut sejarah Alkitab, disinyalir bahwa surat atau kitab Ayub justru adalah permulaan dari segala kitab, saudara. Karena kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu disebut sebagai Pentateuch atau 5 kitab awal yang disinyalir ditulis oleh Nabi Musa, saudara. Tetapi Nabi Musa justru hidup jauh sebelum penciptaan, saudara. Nabi Musa dibawa kepada Tuhan di Gunung Sinai, diperlihatkan semua kisah mulai dari Kejadian sampai yang dia tulis di kitab Ulangan, lalu Nabi Musa menulisnya. Tetapi justru banyak teolog-teolog menilai, mengindikasikan bahwa justru kitab awal itu adalah Ayub. Nah, kalau saudara membaca kitab Ayub dari awal, saudara akan menemukan bahwa Ayub inilah yang pertama-tama menyembah Allah. Bahwa Ayub inilah yang pertama-tama mempraktekkan tentang praktek-praktek sakramen, saudara. Dan bahkan kalau di Ayub pasal yang pertama, di situ disebut ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Satu introduction, satu pendahuluan yang luar biasa. Bahkan yang menyatakan orang ini benar, menyatakan orang ini hidup baik, saudara, itu bukan dirinya sendiri, tetapi melainkan firman Tuhan yang ditulis di awal-awal pendahuluan, saudara. Nah, tentu buat banyak orang, saudara, kalau kita hidup baik, kita biasanya akan otomatis mendapatkan yang baik dari Tuhan. Biasanya kita kalau ada orang yang hidupnya sial, mendapatkan kesusahan, mendapatkan penderitaan, biasanya orang sering introspeksi diri. Mungkin ada hal yang salah yang dia lakukan. Tapi justru berbeda dengan Ayub. Ayub justru hidupnya baik, menjauhi kejahatan, bahkan hidupnya saleh. Saleh di sini, saudara, itu artinya bukan hanya enggak berbuat jahat, tetapi dia juga hidup yang baik, yang benar mulai dari pikirannya, saudara. Mulai dari perkataannya, saudara, bukan hanya sekedar tindakan. Jadi level kehidupan baik, level hidup kekudusan, saudara, yang dilakukan oleh Ayub, bisa jadi itu adalah level yang paling tinggi, saudara. Kehidupan moral yang paling tinggi, saudara. Seringkali kita bisa hidup baik kalau dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, mungkin kita hidupnya berbeda. Nah, berbeda dengan Ayub, saudara. Waktu Tuhan berkata dia saleh, itu artinya mau di depan orang, mau dilihat orang, ataupun nggak dilihat orang, dia hidup di dalam kekudusan. Sehingga berkat seharusnya adalah menjadi kompensasi. Berkat seharusnya menjadi pemberian yang wajar untuk Ayub dapatkan. Kalau nanti saudara baca kisah Ayub ini, saudara,
Ayub itu hidupnya luar biasa secara materi. Orang paling kaya pada zamannya. Tapi ternyata skenario yang kita nggak tahu, saudara, di alam roh, ada komunikasi antara Allah dengan iblis. Lalu Allah berkata kepada iblis, kamu lihat gak hambaku Ayub yang hidupnya saleh, hidupnya baik, hidupnya luar biasa. Tapi iblis berkata kepada Allah, oh ya, itu semua bisa dilakukan karena Tuhan lindungi. Karena kamu bikin pagar atas rumah Ayub, atas harta benda Ayub, atas anak-anaknya Ayub. Ayub punya 10 anak, saudara, laki-laki dan perempuan. Tiap hari hidupnya party, saudara. Alkitab berkata, sesudah tiap hari-hari anak-anak itu pesta, maka Ayub memberikan persembahan kepada Tuhan. Jaga-jaga kalau selagi anak-anak itu mengadakan pesta, mungkin mereka melakukan hal yang gak berkenan kepada Allah. Sebagai orang tua, Ayub punya tanggung jawab supaya anak-anaknya juga tetap berkenan di mata Tuhan, saudara. Lalu iblis bilang, ya, coba angkat itu pagar perlindungannya. Allah berkata, oke, tapi sayangkan nyawanya. Tahukah saudara, lagi anak-anaknya party, datang musibah. Anak-anaknya mati semua dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Kemarin saya bincang sama kawan saya bilang, iya, sebetulnya saya tuh ada di Jakarta, Pak. Kawan saya ini tinggal di Bali. Sebetulnya kemarin-kemarin ini Pak Jun saya di Jakarta. Karena abang istri saya meninggal. Seminggu sebelumnya pamannya meninggal. Habis dia nguburin abangnya meninggal, nggak lama ada saudaranya lagi meninggal. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu ada 3 orang yang dia kasihi meninggal. Saking capeknya dia ngurusin kedukaan-kedukaan ini, pada saat istrinya mau pulang ke Bali, ternyata deg-degan, susah nafas. Sebelum naik pesawat dicek sama dokter di airport. Lalu dokter menyarankan nggak boleh terbang, harus rawat inap. Jadi teman saya udah dangdingduk nih, jangan sampai nyusul nih, gitu. Itu 2 minggu kejadian demi kejadian, kesusahan demi kesusahan, saudara, kita aja udah stres. Apalagi Ayub, dalam 1 hari 10 anak meninggal. Coba saudara imajinasikan bagaimana sebagai orang tua dia harus masukin anak-anaknya ke masing-masing peti, 10 peti berjejer. Bagaimana dia harus mungkin membuat ibadah buat anak-anak yang meninggal. Dia masukin ke liang lahat satu-satu anaknya, saudara, belum beres. Alkitab bilang ternaknya habis, rumahnya hancur dengan puting beliung. Dalam 1 hari ini semua kejadian. Dalam hidup kita suka bilang gini, seringkali masalah datang bertubi-tubi. Sudah jatuh ketimpa tangga. Ya itu hidup. Seringkali masalah nggak datang sendirian. Seringkali masalah datang bawa kawan-kawannya, saudara. Kesusahan yang dialami Ayub bertubi-tubi ini, saudara. Udah dia susah, Tuhan bilang lagi di alam roh sama iblis, lihat hambaku Ayub, dia tetap menyembah saya, dia tetap setia. Apa kata iblis? Ya, karena itu baru hartanya, itu baru keluarganya. Orang, kata iblis nih, kalau udah kena badannya pasti akan menghujat. Apa kata Allah? Oke, silakan jamah badannya, tapi sayangkan nyawanya. Apa yang terjadi? Timbul tiba-tiba barah-barah di tubuh Ayub. Apa itu barah? Barah itu seperti bisul-bisul, saudara, yang panas, gatal, dan keluar nanah. Dan nanah itu bisa keluar darah di sekujur tubuhnya, saudara. Dia masih sedih akan anak-anak yang meninggal. Dia lihat rumahnya hancur, dia lihat ternak-ternaknya mati semua, udah gak ada harta. Mungkin hari itu Ayub mantap. Apa mantap? Makan tabungan. Tahu-tahu badannya sakit begitu, saudara. Langsung istrinya bilang sama Ayub, masihkah engkau menyembah Tuhan? Kutuki Tuhan Allahmu. Ayub berkata apa kepada istrinya? Apakah kita hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan? Lalu Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia duduk di tanah, dia taruh abu sebagai lambang duka cita, saudara. Kesusahan yang luar biasa yang gak pernah dialami oleh satu manusia sekalipun kecuali Yesus Kristus, saudara. Singkat cerita, kalau saudara baca kisah Ayub, karena pembacaan kitab saya hari-hari ini masih di Ayub, saudara. Jadi saya merenungi kisah Ayub, waduh gila banget ya.
Susahnya nih udah tingkat tinggi, saudara. Dia jadi gila aja itu wajar. Dia depresi, kecemasan, overthinking, dan segala sesuatu. Dia layak mengalami itu karena dia benar-benar susah, saudara. Katanya, next slide. Kata seorang filsuf namanya Cicero, pengalaman adalah guru terbaik. Berapa banyak di antara saudara lagi susah dinasihatin orang? Mungkin orang nasihatin saudara, saudara mikir apa? Lu sih enak, lu nggak ngalamin. 3 sahabatnya Ayub datang nasihatin Ayub. Mungkin lu ada dosa kali, kata sahabatnya. Sahabat yang satu bilang, mungkin lu ada yang nggak bener kali. Semua kasih nasihat. Itulah hidup yang kita jalani, saudara. Seringkali kesusahan demi kesusahan menimpa kita ini, saudara. Lalu kita punya yang namanya pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik, katanya. Tapi ternyata pengalaman bisa juga membuat saudara lama-lama saudara meragukan Tuhan. Lama-lama saudara dengan segala kesusahan ini, apakah Tuhan benar ada? Next slide. Antara tahu sama kenal itu beda. Saudara mungkin tahu Pak Prabowo, tapi belum tentu saudara kenal Pak Prabowo. Saudara mungkin tahu tentang saya, tapi belum tentu saudara kenal tentang saya. Karena kalau tahu itu saudara hanya tahu berdasarkan informasi. Tahu dari kata orang, tahu dari omongan orang, tahu dari baca artikel dan sebagainya. Tapi kalau mengenal itu artinya saudara punya pengalaman. Gua kenal nih wilayah, karena saudara mungkin pernah tinggal di sana. Gua kenal nih orang, karena mungkin saudara pernah bergaul sama dia. Ayub bilang tadi di ayat 42 ayat 5 bahwa dulu saya cuma tahu Allah dari kata orang. Tapi sesudah dia mengalami berbagai macam kesusahan demi kesusahan, saudara, menurut sejarah dan menurut teologi, Ayub mengalami seluruh kesengsaraan ini 9 bulan, saudara. 9 bulan. Tahukah saudara kalau kita punya masalah, masalah itu cuma sementara. Karena 9 bulan itu artinya sementara. Tapi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tapi ketika kita mengalami kesusahan-kesusahan, kita justru berpikir kasih setia Tuhan sementara. Sedangkan masalah seolah-olah selama-lamanya. Nah, ini yang menjadi pergumulan banyak orang Kristen. Bahkan saya punya data di Amerika yang saya mau sampaikan kepada saudara. Next slide. Tahukah saudara bahwa tingkat kehadiran gereja atau tingkat orang datang ke gereja dari tahun 93 sampai 2020 di Amerika itu mengalami penurunan yang sangat tajam, saudara. Kita sama-sama tahu 2020 ada kejadian apa? Ada kejadian COVID, saudara. Waduh, sekarang makin orang mempertanyakan di mana Tuhan dengan segala kejadian ini? Di mana Tuhan dengan segala kesusahan ini? Slide berikutnya. Bahkan, saudara, 64% orang di Amerika itu percaya apa? Bahwa Allah bukan hanya menerima penyembahan orang Kristen, tapi Allah juga menerima penyembahan semua agama. Artinya apa? Keselamatan bukan hanya datang dari Kristen. Keselamatan bukan hanya datang dari saudara percaya Yesus, tapi apapun agamanya bisa masuk surga. Nah, ini yang kemarin banyak dibahas di Kristen progresif, katanya saudara. 65% percaya God is perfect and cannot make a mistake. Tuhan itu sempurna dan gak bisa bikin kesalahan. Tapi saudara, ada 10% gak yakin. Ada 25% orang gak setuju. Berarti 25% orang ini percaya bahwa Allah gak sempurna dan Allah bisa bikin kesalahan. Ketika saudara dalam penderitaan, kesusahan, pergumulan, tantangan, maka akan sangat mudah saudara mulai mempertanyakan apakah Tuhan ada, apakah Tuhan baik, apakah janji Tuhan itu ada. Saya mau katakan sama saudara, yang punya masalah gak cuma jemaat, pendeta juga punya masalah, saudara. Kita semua hidup punya masalah. Tapi pagi hari ini saya mau sesudah saudara dengar khotbah ini, saudara jadi kenal Tuhan. Amin. Bukan sekedar tahu Tuhan, bukan sekedar logos katanya. Teologi itu artinya theo dan logos. Logos itu pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan theos, akan Tuhan. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya menerima rema. Apa itu rema? Saudara bukan hanya tahu karena belajar,
tapi karena saudara ngalamin benar-benar kebaikan Tuhan. Slide berikutnya. Where would people go to find about the Christian faith? Data di Amerika ada pertanyaan. Dari mana orang pengen belajar tentang Kristen, pengen tahu tentang Tuhan? Salah satu yang menarik adalah 26% di urutan ketiga 1, 2, 3. 26% orang mencari informasi dari Google. Google tidak menyembah Tuhan, saudara. Tapi herannya orang cari dari Google. Ada 10% nyari di YouTube. Saya bersyukur 22% pergi ke gereja lokal. 22% baca Alkitab. Tadi dari semua survei ini yang paling besar orang cari tahu tentang Tuhan lewat Google, saudara. Makanya saya galakin saudara, ayo baca Alkitab. Ayo lapor pembacaan Alkitab saudara. Karena untuk saudara mengenal Tuhan gak ada cara lain dari lewat baca Alkitab. Bilang kanan kirinya, baca Alkitab. Kalau saudara nggak punya Alkitab, saudara bisa pinjam gereja. Atau saudara mau minta beliin nama saya juga boleh. Baca Alkitab, saudara. Baca Alkitab. Slide berikutnya. Nah ini saudara. How often do you use the Bible on your own? Ada survei di Amerika, saudara. Coba seberapa banyak orang baca Alkitab? 10% dia baca tiap hari. 4% baca 4 kali seminggu. Paling banyak saudara 40% itu apa? Never. Jadi kalau saudara susah, saudara ditimpa pergumulan, saudara ditimpa kesusahan, saya mau ingat, itu bukan berarti karena saudara buat dosa. Itu bukan berarti karena saudara salah. Itu bukan berarti karena hidup saudara mungkin gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ternyata susah gak susah, itu gak ada gendernya. Kesusahan itu gak ada kualifikasinya. Setiap orang bisa susah. Karena Ayub dikatakan di pendahuluan, dia orang yang saleh, menjauhi kejahatan, hidupnya benar, tapi tetap mengalami kesusahan. Slide berikutnya. Ini kisah hidup Tuhan Yesus. Kisah hidup Tuhan Yesus waktu dia memberikan luar biasa kehidupannya, mujizat terjadi, yang mati dibangkitkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar dan sebagainya. Bahkan dia kasih makan 5.000 laki-laki. Awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, ada 5.000 laki-laki mendengarkan dia. 5.000 laki-laki, Alkitab berkata mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktu, 5.000 laki-laki ini gak tahu kemana, tinggal sisa 70 yang Tuhan utus untuk usir setan. Lalu 70 ini balik dan melapor kepada Tuhan Yesus, kita bisa usir setan. Kata Tuhan Yesus, good job. Ya, saya lihat seperti kilat yang jatuh ke bumi. Iblis engkau kalahkan. Tapi dari 70 ini dikerucutin lagi. Berapa yang setia? Hanya 12 murid. Tapi ternyata 12 murid ini menjelang Yesus mati di atas kayu salib, menjelang Yesus mau berdoa di Taman Getsemani dengan ketakutan dan kesusahannya, dari 12 berkurang lagi, sisa berapa? Sisa 3, sisa Petrus, Yohanes, Yakobus, saudara. Tapi akhirnya sampai di kayu salib, saudara, Yakobus nggak tahu kabur kemana. Petrus disamperin sama seorang wanita dan berkata, bukankah engkau salah satu pengikut dia? Lalu Petrus bilang, enggak. Dia ketemu lagi perempuan, ini pengikutnya, enggak. Dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dari 5.000 laki-laki sampai Yesus mati atas kayu salib, sisa berapa? 1. Itulah hidup saudara. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Waktu saudara hebat, berhasil, kaya, temanmu pasti banyak. Ada satu buku yang berjudul Bagaimana Mempengaruhi Orang Lain. Buku paling bestseller yang ditulis oleh Dale Carnegie, How to Influence People. Bagaimana punya banyak kawan, bagaimana punya banyak relasi. Sebetulnya sih rumusnya cuma satu, jadi kaya aja. Karena Kitab Amsal berkata sahabat orang kaya kalau saudara sekarang merasa, aduh Pak, teman saya nggak ada, teman saya sedikit, habis saya orang susah deh, itu namanya nasib. Gak usah saudara baper, gak usah saudara nyalain kawan saudara, karena memang itulah dunia. Kalau saudara nggak punya apa-apa, orang nggak mau dekat sama saudara. Bilang kanan kirinya, jangan miskin makanya. Tapi kalau saudara kaya, udah pasti yang bukan saudara aja ngaku saudara. Ini yang dialami nama Yesus.
Waktu Yesus mengalami kesusahan, di atas kayu salib tinggal sisa mamanya, seorang perempuan yang dulu pelacur dan diampuni, dan satu laki-laki yang namanya Yohanes. Waktu dia awal pelayanan, menyembuhkan, kasih makan 5.000 orang, bikin mujizat sana, semua tepuk tangan. Waktu dia di kayu salib, tinggal sisa 3. Itulah hidup. Next. Jadi kalau susah, saudara, itu cuma ada 3 jenis orang ini aja dalam hidup saudara. Yang pertama, yang membuat saudara susah. Pasti langsung di otak saudara keinget nih mukanya siapa. Di dalam pengalaman hidup saudara, hanya ada 3 jenis kategori orang ini, saudara. Yang pertama, yang membuat saudara susah. Yang kedua apa? Yang meninggalkan saudara waktu saudara susah. Tapi yang terakhir ini adalah juga yang membuat saudara gak bisa lupa orang ini, yaitu apa? Yang menolong saudara waktu saudara susah. Katanya kalau kita mau kenal seseorang, itu bisa dilihat waktu lagi susah. Ketahuan tuh. Waktu lagi senang, saudara cuma tahu dia, oh ini orangnya hebat, oh ini orangnya begini, orangnya. Tapi coba pas lagi susah, saudara baru tahu atau kenal. Ayub dulu waktu lagi happy dia tahu tentang Tuhan. Tapi waktu ditimpa kesusahan demi kesusahan demi kesusahan demi kesusahan, dia bingung kok Tuhan bagaimana, dia protes sama Tuhan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia dapat pewahyuan bahwa semua ini ternyata bukan sekedar terjadi begitu saja. Ternyata ada skenario ilahi yang Ayub gak tahu, sampai akhirnya Ayub tahu. Dan di ayat 5 tadi berkata, dulu aku tahu dari orang, tapi sekarang aku kenal Tuhan. Slide berikutnya. Pemazmur berkata apa di ayat yang 71, Mazmur 119? Bahwa aku apa? Tertindas. Itu apa? Kita pengennya kalau kita diberkati itu baik bagimu. Kalau kita disembuhkan itu baik bagimu. Kalau kita dapat mujizat itu baik bagiku. Tapi Daud di dalam kehidupannya cuman dari penggembala kambing domba, ngalahin Goliat, jadi raja, bikin salah karena nidurin istri orang. Mulai kalah di pertandingan-pertandingan, di peperangan-peperangan. Mulai anaknya mengkhianati dia sendiri, keluarganya hancur, berantakan dan sebagainya. Baru Daud dalam posisi itu dia bilang bahwa aku tertindas itu baik. Di Mazmur 119 ayat 67, 4 ayat sebelum ini, kalau saudara punya Alkitab, ya, Mazmur 119 ayat 67, Daud bilang begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Emang cenderung saudara, kalau kita ada dalam keadaan yang wow, keadaan yang enak, keadaan yang diberkati, memang manusia itu cenderung lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Tapi ketika dalam keadaan yang susah, yang sulit, kita cenderung cari Tuhan. Bukan Tuhan yang kasih kesusahan, tapi seringkali Tuhan izinkan kesusahan itu ada supaya saudara dan saya akhirnya saudara mengenal Tuhan. Saudara jadi kenal. Sebagai penutup, slide berikutnya. Di dalam perjalanan hidup kita, saudara akan ngomong yang sama seperti Paulus ngomong. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Kita tahu sekarang, kata Paulus, bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Apa itu segala sesuatu? Semuanya. Dalam keadaan yang enak, Tuhan bekerja. Dalam keadaan yang nyaman, Tuhan bekerja. Tapi dalam keadaan saudara sakit, Tuhan juga turut bekerja. Dalam keadaan saudara juga lagi susah, Tuhan juga turut bekerja. Persoalannya kalau kita lagi gak enak, kalau kita lagi pergumulan, kita lagi dalam kesusahan, kita gak bisa lihat. Ini kemana ujungnya ya? Kayak jalan di kegelapan gitu. Ini kemana ya? Tapi yakinlah bahwa Allah turut bekerja
di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Orang yang kehilangan anaknya bingung, dari mana kebaikan akan peristiwa ini. Orang yang kehilangan bisnisnya, dari mana datangnya kebaikan ini. Ada pujian yang bilang ini, akan batas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga akan batas kasih-Mu, takkan duga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. 2 minggu lalu seperti yang saya pernah cerita di fellowship, di mana kawan baik saya, istrinya lahirin anak ketiga, operasi sesar di usia ke-40. Sesudah anaknya lahir, nggak taunya pendarahan nggak berhenti. Dokter coba cari lagi, mulai operasi kedua. Operasi kedua, nggak berhenti juga pendarahan. Operasi ketiga ini harus angkat rahimnya sekalian. Angkat rahim, nggak berhenti juga pendarahan. Tepat jam 20.06, istrinya meninggal. Di WA group, kasih kabar, turut berduka. Di rumah duka Heaven, wah dekat sama kantor saya. Dari kantor saya meluncur. Ruang kedukaannya lagi masih didandanin. Saya ketemu seorang bapak-bapak, dia bilang, mau ngelayat ya. Dia sebut nama kawan saya, kamu temannya si ini ya? Iya pak, bapak siapa ya? Saya omnya. Saya temenin di situ sambil begini berdiri. Dia sambil bilang gini, saya ini dokter juga. Kok bisa ya kejadian? Siapa yang tahan dalam sehari 3 kali operasi? Gak heran, darah habis. Sambil begini dia. Terus dia bilang gini, sebagai seorang Katolik, dari tadi malam saya cuma ngomong, di mana hikmatnya Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Saya sekarang lagi mikir, kenapa kita harus percaya Tuhan? Di mana Tuhan dalam situasi ini? Saya nanya terus belum dapat jawaban. Saya jadi bingung sama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma diem aja. Karena saya yakin apapun jawaban saya, sama katanya. Dalam hidup ini saudara, yang bikin susah seringkali cici katanya. Tapi cici juga yang motivasi. Cici apa? Cicilan. Katanya ada 2 kejatuhan. Ada 2 kejatuhan yang saudara gak bisa nasehatin katanya. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo katanya. Tapi kita tahu belajar pagi hari ini, Ayub jadi kenal Tuhan karena melewati berbagai kesusahan demi kesusahan. Saya berdoa apapun kesusahan yang sekarang saudara sedang alami, mari tetap ikut Tuhan. Mari tetap maju terus dalam Tuhan. Mari tetap setia sama Tuhan. Karena kita juga nggak tahu ujungnya. Tapi pujian ini bilang tak terbatas kuasa Tuhan. Kita nggak bisa duga jalannya Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala